Halo Sabgas, selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xion masih terus melawan Taisu 3, yang akhirnya Xion mengeluarkan kekuatan dari avatar Yonghe untuk bergabung dengan tubuh dewanya. Sampai akhirnya Xion berhasil mengalahkan bayangan Susanoo dari Taisu 3. Hal ini membuat Jushi sangat terkejut akan kekuatan dari Xiaoyan. Di sisi lain, Malaikat Maut masih terus menyerang pasukan Taisu, yang mana ini membuat Taisu 2 sangat murka sekali. Dan scene pun berganti. Dalam analisis terakhir, dunia Suanyin hanyalah sungai waktu yang lahir karena kesalahan dalam waktu yang sangat lama dan seharusnya tidak ada sejak awal. Jadi, dunia Taisu pun tidak pernah menempatkan siapapun di dunia Suanyin ini dan mereka tidak setuju dengan kemunculan makhluk yang seharusnya tidak ada. Bahkan, jika mereka sekuat Sang Ratu, mereka tetap tidak pernah benar-benar memperhatikan Sang Ratu jauh di lubuk hati mereka. Dan pada saat ini, Taisu 2 menyipitkan matanya, serta sedikit memiringkan kepalanya. Sementara itu, mata Taisu 4 juga memperhatikan para monster raksasa dunia Taisu yang sangat perkasa di sekitarnya. Tubuh mereka sangatlah besar dan ada rasa penindasan yang kuat yang berasal dari semua makhluk itu. Kamu bisa langsung membiarkan ratusan monster raksasa ini dilepaskan secara bersamaan, lalu menggunakan sinar pemusnahan dan kekuatan itu. Bahkan jika dia adalah Sang Ratu, ia pasti akan meledak menjadi abu dan musnah, ucap Taisu 4. Jangan lupa, kekalahan pertempuran ini tergantung pada apakah kamu dapat membunuh Sang Ratu, ucap Taisu 4 kembali. Taisu 4 ini berkata dengan serius, dan ketika sosok Sang Ratu masih duduk di belakang, kedua belah pihak masih bertarung dengan sengit. Tetapi masing-masing dari mereka memiliki korban yang sangat banyak. Namun, sejauh ini dalam pertempuran tidak ada pihak yang benar-benar menggunakan kartu terkuat mereka. Yang sebenarnya dari pihak dunia Taisu, mereka memiliki ratusan monster raksasa. Dan dari pihak Sang Ratu, dia juga memiliki istana nirwana keabadian yang megah serta luas di belakangnya. Jika ratusan monster raksasa ini menggunakan sinar pemusnahan secara bersamaan, itu akan menghabiskan banyak sumber daya. Tidak perlu membuang sumber daya seperti itu dalam menangani sampah dunia Suanyin ini, ucap Taisu 2 sambil menggelengkan kepalanya. Memang benar bahwa sampai sekarang Taisu 2 masih merasa hanya masalah waktu sebelum kemenangan dunia Taisu. Dan tampaknya jika dibandingkan dengan kehidupan semua orang, sumber daya yang terkandung dalam tubuh monster raksasa dunia Taisu ini sepertinya lebih berharga. Tetapi jika demikian, dari pihak kita banyak orang yang akan mati dalam pertempuran ini, ucap Taisu 4 setelah melihat kekuatan tempur dari pasukan misterius milik Sang Ratu yang ternyata sangatlah bagus, terutama Sang Malaikat Maut yang tidak dapat dihentikan. Lihatlah, pria punggu itu, dia telah membunuh ratusan dari pihak kita. Jika kita tidak menyingkirkan pria ini, aku khawatir itu akan mempengaruhi mental semua pasukan, ucap Taisu 4 kembali. Pada saat ini, sosok Malaikat Maut itu masih tidak terbendung. Jadi, kemanapun dia pergi, semua pasukan Dewa Taisu pun mengelak satu demi satu. Dan ketika praktisi Taisu di sekitarnya melarikan diri karena terus dikejar Sang Malaikat Maut, hal ini membuat praktisi Taisu lainnya sangat ketakutan. Jika itu masalahnya, maka kamu yang harus mengambil tindakan untuk menyingkirkannya, ucap Taisu 2. Setelah Taisu 2 selesai berbicara, dia langsung melirik Taisu 4. Dan sosok yang diliriknya pun sangat terkejut ketika mendengarkan kata-kata itu. Tentu saja Taisu 4 sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Taisu 11 langsung dimusnahkan oleh Sang Malaikat Maut. Dan tidak ada yang bisa menjebaknya.
Yang benar saja, aku khawatir aku tidak bisa menyelesaikan pria perunggu ini sendirian. Kekuatan yang dia tampilkan setidaknya adalah kultivator kaisar keabadian dari langkah ke-8. Bahkan, Armorio palsu generasi ketiga tidak dapat menandingi langkah ke-8 yang sebenarnya. Jika itu di dalam pertarungan, ucap Taisu 4 sambil tersenyum masam. Jika benar-benar harus bertarung, Taisu 4 yakin bahkan hasilnya tidak akan ada bedanya dengan nasib praktisi Taisu 11 sebelumnya. Diperkirakan jika Armorio palsu di tubuhnya dilepas, dia harus berganti pemilik baru. Jika kamu merasa takut, bagaimana kamu bisa memikul tanggung jawab untuk menyatukan orang-orang? Aku hanya bisa memberimu sumber daya untuk membunuh mereka dengan segala cara, ucap Taisu 2 dengan ekspresi serius, dan beberapa orang pun langsung menatap Taisu 4 setelah kata-kata ini selesai. Detik berikutnya, ekspresi Taisu 4 pun menjadi sangat pucat, dan dia tampaknya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan sang malaikat maut. Bahkan, jika Taisu 2 memberinya janji, kekuatan tampur yang ditunjukkan oleh sang malaikat maut memang terlalu ganas. Tapi, karena Taisu 2 sudah berkata demikian, sebagai bawahan, perintah Taisu 2 harus dipatuhi. Setelah itu, Taisu 4 pun kembali memperhatikan sang malaikat maut. Dan tentu, melawan sosok malaikat maut ini, dia harus sangat mempersiapkan sepenuhnya. Tapi untungnya, dengan izin Taisu 2, dia bisa menggunakan semua kartu terkuat milik dunia Taisu. Dan sepertinya masih ada sedikit kemungkinan untuk menang. Kemudian muncullah sinar cahaya dari segala arah, dan itu menuju Taisu 4. Lalu setelah sinar itu berhenti di depannya, sinar ini memadat menjadi armor yang lebih keras, dan akhirnya melekat pada armor dewa palsu milik Taisu 4. Tidak hanya itu, seberkas cahaya lain juga muncul dan berubah menjadi tombak panjang yang seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya warna-warni. Sekilas itu tidak biasa, ternyata itu adalah seni bela diri yang terlarang. Lalu ada beberapa berkas cahaya lainnya yang bergabung ke dalam armor dewa palsu Taisu 4. Jelas bahwa sebelum melakukan pertarungan, dia harus sepenuhnya siap, karena jika tidak, maka Taisu 4 akan menjadi belalang jika dirinya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menyerang, dan dia pasti akan mati jika pergi ke sana. Meskipun saat ini Taisu 4 belum menyerang, tapi praktisi Taisu 2 yang ada di belakangnya benar-benar bisa merasakan bahwa Taisu 4 ini masih merasa ragu. Tapi bukannya Taisu 4 ini takut untuk bertarung, namun memang kesenjangan kekuatannya terlalu besar dan dia akan menghadapinya sendirian. Jika sang malaikat maut ini benar-benar kaisar keabadian di langkah ke-8, bahkan jika ada berkat dari banyak seni bela diri terlarang, masih ada kemungkinan bahwa Taisu 4 akan mati. Tapi ini adalah akhir dari masalah Taisu 4. Dia tidak punya cara untuk kembali, dan dia harus mematuhi perintah. Di sisi lain, ketika melihat Taisu 4 yang ragu-ragu, Taisu 2 pun berkata dengan suara berat. Dan karena emosi terikat untuk mempengaruhi orang lain, dia harus angkat bicara untuk meningkatkan semangat semua pasukan. Apa yang kamu takutkan? Dunia Taisu akan hidup selamanya. Tidak ada yang akan mati dalam pertempuran. Semua orang akan hidup sepenuhnya, dan tidak ada yang akan mati dalam pertarungan terakhir ini. Apa yang akan kamu takutkan? Ucap Taisu 2 dengan marah. Ketika mendengar kata-kata ini, tubuh Taisu 4 pun tiba-tiba membeku, dan pada detik berikutnya, matanya menunjukkan tekad. Pelindung kepalanya sudah menutupi wajahnya, dan akhirnya dia bergegas menuju sang malaikat maut dengan armor yang sangat lengkap. Adapun sosok malaikat maut yang terus bekerja keras dengan Xiaoyan, pergerakan mereka tampaknya bekerja selangkah demi selangkah. Mereka menjatuhkan para praktisi Taisu sampai mati satu persatu dengan gerakan anggun serta terampil. Namun, sayang sekali, Xiaoyan saat ini juga terjerat oleh Taisu 3. Lalu, untuk para praktisi Taisu yang terbunuh ini, armor dewa palsu mereka dipulihkan oleh Dewa Taisu, dan itu merupakan pemborosan. Tapi, apa yang tidak diperhatikan Xiaoyan adalah bahwa tak lama setelah armor dewa palsu yang dipulihkan memasuki Bahtera, sosok lain keluar darinya, dan armor di lengannya adalah nomor yang sama seperti baru saja dibunuh oleh sang malaikat maut. Kecuali untuk armor dewa palsu yang diambil oleh Xiaoyan,
selama armor dewa palsu itu dipulihkan oleh Bahtara, praktisi Taesu itu akan muncul kembali, seolah-olah dihidupkan kembali. Jadi, sampai saat ini, dalam pertempuran, meskipun pasukan yang berkobar sangat ganas dan telah membunuh banyak praktisi Taesu, adegan yang sangat aneh ini adalah mereka seharusnya sudah membunuh lebih banyak pasukan. Jumlah pasukan dunia Taesu lebih sedikit. Tampaknya jumlah mereka tidak banyak berkurang setelah pertempuran. Akan tetapi, bukannya mereka tidak terbunuh. Namun, untuk para dewa Taesu yang terbunuh, tampaknya seseorang yang ada di dalam Bahtara sedang menunggu armor dewa palsu mereka. Dan segera setelah ada seseorang yang mengenakan armor dewa palsu lagi, mereka akan kembali bergabung ke medan perang. Sang ratu pun yang asik duduk pun secara alami mengamati pemandangan yang aneh ini. Dan ketika melihat Bahtara raksasa bernama dewa palsu, sepertinya itu sangat kuat hingga bisa menciptakan praktisi Taesu dalam jumlah yang sangat banyak. Selalu ada aliran prajurit yang keluar dari Bahtara itu, dan ada ratusan praktisi Taesu sebagai suplemen serangan di bawah berkah kekuatan keabadian yang kuat. Jika dunia Taesu menggunakan secara terus-menerus dalam perperangan ini, pihak sang ratu mungkin sebentar lagi tidak dapat menahannya. Meskipun pasukan yang berkobar memiliki banyak orang, dunia Taesu mampu bertarung tanpa henti, dan kekuatan tempurnya tidak akan berkurang. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak memikirkan apa yang harus dilakukan dan memiliki ikatan satu sama lain. Kini, sang ratu tampaknya memiliki kekhawatiran terhadap dunia Taesu, dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menggunakan kartu terkuat masing-masing. Namun, situasi di medan perang sedang mengalami perubahan yang cukup mengejutkan, yang mana pada awalnya cukup teratur formasi dunia sudah mulai berantakan. Sejak awal, dunia Taesu bertarung dengan mengandalkan lebih banyak sumber energi. Tapi, meskipun dunia Taesu secara terus-menerus menambahkan kekuatan keabadian, pertempuran berlarut-larut semacam ini sebenarnya merupakan ujian yang lebih kuat bagi para kultivator. Sementara itu, pasukan yang berkobar bukanlah pasukan yang mudah digoyahkan. Jadi, karena alasan inilah, semangat serta mental pasukan dunia Taesu sangat terkuras. Bahkan, pasukan yang menyala-nyala itu tidak menyerah secara penuh karena keunggulan jumlah mereka, dan mereka berperang melawan dunia Taesu dengan cara mengendalikan ritme pertempuran. Jadi, mereka jelas mengetahui bahwa penambahan kekuatan pihak dunia Taesu adalah kesulitan yang ingin mereka atasi. Tetapi, pada saat ini, di samping tahta tanduk naga sang ratu, seseorang muncul pada waktu yang tidak diketahui, dan dia berdiri di samping dengan hormat sambil menggenggam kedua tangannya. Yang mulia, semuanya sudah siap. Ratu bisa menutup jaringnya kapan saja, ucap seseorang yang ternyata dia adalah Jian Xiang. Apakah kamu yakin semua praktisi Taesu itu datang ke sini? Tanya sang ratu. Setelah menerima berita dari api kegelapan, semua dewa Taesu itu telah tiba di tempat ini, jawab Jian Xiang sambil mengangguk. Detik berikutnya, sang ratu pun dengan ringan menganggukkan kepalanya ketika ia mendengar jawaban itu. Akan tetapi, ia sepertinya tidak berniat untuk segera menutup jaring. Yang mulia, kapan kamu akan menutup jaringnya? Tanya Jian Xiang. Dan memang benar bahwa jika semakin lama penundaannya, maka semakin besar korban dari pasukan yang berkobar. Aku tidak ingin terburu-buru. Pertempuran ini disiapkan untuknya, dan dia yang akan memutuskan kapan itu berakhir, ucap sang ratu dengan ekspresi santai. Sosok Jian Xiang pun tertekun ketika mendengar kata-kata ini, dan segera ia memandang sosok Dewa Taesu III yang saat ini sedang bertarung melawan Xiaoyan. Benarkah semua keputusan perang ini ada di tangannya? Yang mulia, apakah ini akan sedikit ceroboh? Hingga saat ini, korban dalam pertempuran tidak sedikit. Jika penundaan ini terus berlanjut, akan ada korban yang lebih besar lagi. Jadi, mengapa dia yang harus memutuskannya? Ucap Jian Xiang dengan bingung. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa Jian Xiang sangat tidak mau memberi Xiaoyan hak untuk membuat keputusan di dalam perperangan ini. Kamu tahu bahwa ini sudah disiapkan untuknya dari zaman kuno. Jadi, tentu saja dia yang harus memutuskan untuk mengakhiri perang ini, ucap sang ratu. Oh, disiapkan untuknya?
gumam Jian Xiang. Jian Xiang bahkan lebih bingung ketika mendengar ucapan sang ratu ini, karena dia pikir bahwa seharusnya dunia Xuan Yin lah yang harus memusnahkan ngengat pengganggu seperti dunia Taisu ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa selama kamu melenyapkan mereka, semuanya akan berakhir? Tanya sang ratu dengan suara yang lembut. Mereka telah menyita sumber daya di dunia Xuan Yin. Jadi, tidak heran jika dalam 100.000 tahun, semakin sedikit kekuatan keabadian yang bisa diserap di sini. Apakah kamu masih memiliki pertanyaan tentang sumber daya yang ada di dunia ini? Tanya Jian Xiang. Sepertinya Jian Xiang tidak tahu banyak tentang situasi sebenarnya antara dunia Taisu dan dunia Senshi. Meskipun dia tahu bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari dewa tertinggi, dia masih tidak mengerti kenapa Xiaoyan menunda perang ini dan bahkan membawa lebih banyak korban untuk pasukan api sang ratu. Apakah kamu tahu, tidak akan lama setelah semua pasukan Taisu ini dimusnahkan, akan ada lebih banyak pasukan Taisu yang akan datang ke sini, dan mereka akan menjadi lebih kuat dari yang sekarang. Jadi, jika kamu bisa mengatasinya kali ini, apakah kamu pikir kamu dapat memblokir mereka untuk kedua kalinya? Ucap sang ratu sambil memandang Jian Xiang. Mata sang ratu yang datar menatap langsung ke mata Jian Xiang, dan ini membuat Jian Xiang terlihat kagum. Hal ini bukan karena sang ratu mengungkapkan auranya untuk menekan Jian Xiang, tetapi karena pemahamannya tentang sang ratu. Jadi, ketika ditatap langsung olehnya, Jian Xiang merasakan kekuatan penindasan yang kuat di dalam hatinya. Selanjutnya, Jian Xiang menatap Xiaoyan dengan matanya yang sangat rumit. Dia tidak berani lagi untuk berbicara dengan sang ratu, karena dia tahu bahwa jika dia meneruskan pembicaraan ini, dia akan tertindas lebih dalam lagi. Hanya saja, Jian Xiang masih belum mengerti mengapa sang ratu sangat menggantungkan harapannya pada Xiaoyan. Karena jika dilihat dari kekuatan Xiaoyan, bahkan setelah melalui peperangan ini, dia masih tidak yakin bahwa Xiaoyan akan bisa menyelamatkan dunia Xuan Yin. Karena menurut pemandangan Jian Xiang, bahkan kekuatan terkuat seperti sang ratu saja sama sekali tidak mungkin untuk memblokir sebuah invasi sebuah dunia. Di mata Jian Xiang, bahkan jika Xiaoyan adalah reinkarnasi dari dewa tertinggi yang notabene-nya adalah sosok terkuat yang pernah ada untuk mencapai kekuatan di mana dia bisa menyelamatkan sebuah dunia, kemungkinan dia harus menghabiskan waktu selama jutaan tahun lamanya. Karena beban untuk menyelamatkan sebuah dunia tidak bisa ditanggung oleh orang yang sembarangan. Apalagi dalam peperangan kali ini, di mana Xiaoyan sedang menghadapi salah satu komandan dari dunia Taisu yang tidak akan bisa berurusan dengan komandan Taisu 3 itu. Pada saat ini, ada suara emas dan besi yang bertabrakan terus terdengar dari ujung yang jauh. Gelombang lautan api dan energi pedang bertabrakan dengan gila-gilaan. Tetapi sulit dipercaya bahwa orang yang berada di atas angin kali ini ternyata itu adalah sosok Xiaoyan. Bisa terlihat meskipun energi pedang yang dilancarkan Taisu 3 memiliki kekuatan yang sangat kuat dan ganas, namun serangan Xiaoyan bahkan lebih kuat darinya. Tidak, bagaimana ini mungkin? Kekuatan serangannya benar-benar setara dengan langkah ke-6 Kaisar Keabadian, ucap Taisu 3 yang terkejut. Kali ini, wanita itu memegang pedang penghancur kekosongan di tangannya, dan dia berbicara sambil menahan serangan dari ayunan penguasa barat Xiaoyan yang bertubi-tubi. Jika melihat kegilaan yang tergambar di mata Xiaoyan, tampaknya dia telah kehilangan akal sehatnya, dan itu pasti reaksi yang tidak dapat ditanggung oleh kultivator dewa setelah menggabungkan tubuhnya dengan avatar Yonghe yang mempunyai kekuatan keabadian. Hanya saja, kegilaan semacam ini juga telah meningkatkan kekuatan tempur Xiaoyan ke beberapa level di atasnya. Sehingga, dengan tubuh abadi dari avatar Yuanzhen dan kekuatan keabadian di langkah ke-6 dari avatar Yonghe, kekuatan tempur Xiaoyan telah mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi, dalam keadaan ini, Xiaoyan tidak bisa mengandalkan pikirannya, dan saat ini, dia hanya mengandalkan instingnya untuk melakukan pertarungan. Suara ledakan pun terus terdengar dari waktu ke waktu. Tidak ada teknik tambahan yang mewah dalam pertarungan itu. Dan Xiaoyan terus mengayunkan penguasa baratnya dengan gila-gilaan.
Dalam situasi kali ini, meskipun Taisu 3 menggunakan pedang penghancur kekosongannya yang merupakan teknik terlarang dari dunia Taisu, namun dia masih dihancurkan oleh serangan Shoyan. Dan hal ini membuat kekuatan keabadian di armornya terus-menerus dikonsumsi dengan cepat. Namun, kekuatan keabadian yang terkandung di dalam 5 kristal merah di dadanya jelas cukup kuat. Meskipun kekuatan keabadian yang agung menyembur keluar dengan setiap pukulan dari Taisu 3, kelima kristal merah itu masih bersinar dengan cahaya yang terang, yang mana menandakan bahwa kekuatan keabadian di dalamnya masih tersimpan sangat banyak. Tampaknya, karena tempat penyimpanannya yang sangat luas, kekuatan keabadian itu masih mengandung kekuatan yang tak habis-habisnya, bahkan setelah dihabiskan untuk menggunakan teknik terlarangnya. Ini benar-benar berbeda dari gaya bertarung sebelumnya. Sepertinya, kamu telah membayar banyak untuk mendapatkan kekuatan keabadian dari langkah ke-6 ini, ucap Taisu 3 sambil terus menahan serangan Shoyan. Ketika dia berbicara, Shoyan mematahkan serangannya dan membantingkan penguasa berat ke arah dadanya. Melihat ini, Taisu 3 pun langsung bereaksi dengan cepat, dan dia menutupi dadanya dengan lengannya. Dan armor dewa palsu di tubuhnya langsung berubah menjadi sebuah perisai untuk memblokir serangan sengit dari Shoyan. Ledakan pun terjadi ketika penguasa barat menghantam perisai itu. Gelombang api yang mengamuk melonjak keluar dari penguasa barat, dan kekuatan yang tak tertandingi mengalir deras dari medan perang. Lalu tak lama kemudian, perisai yang terbuat dari armor dewa palsu di depan Taisu 3 juga mengeluarkan suara berderak. Tentu saja, Taisu 3 pun terkejut dengan adegan ini. Tapi, ketika akan menstabilkan perisainya, setelah Shoyan menghantam perisai itu dengan satu pukulan, Shoyan kembali membantingkan penguasa baratnya untuk menghancurkan perisai itu. Dengan tindakan ini, penguasa barat Shoyan pun tidak terbendung lagi, dan itu menghantam dada Taisu 3 dengan sangat keras, yang mana setelah itu, sosok Taisu 3 pun langsung terpental ke belakang seperti bola meriam. Sosoknya pun terpental beberapa puluhan kaki yang kemudian dia menukik ke bawah dan menghantam tanah di bawahnya. Dalam hal ini, aula keabadian Nirwana terbentang sangat lebar, dan saat ini semua orang sedang bertarung di dalam kotak tanpa batas, dan tidak ada yang bisa melihat pertarungan ini dari dunia luar. Sulit dipercaya bahwa domain terlarang yang dibuat oleh sang ratu ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan, jika ruangan itu rusak karena sebuah pertarungan, ruangan itu akan dipulihkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, sosok Taisu 3 yang menghantam tanah membentuk lubang besar di tengah-tengah alun istana, dan juga terjadi ledakan keras ketika hantaman itu. Tapi, segera setelah itu, sosok Shoyan di udara langsung masuk ke dalam lubang besar itu, dan segera terjadi ledakan kedua setelah dia masuk ke dalam lubang. Lubang raksasa itu pun kembali meledak, dan jika dilihat dari atas saat ini, tidak ada jalan bagi Taisu 3 untuk melarikan diri dari kegilaan Shoyan. Jadi, Taisu 3 dikalahkan dalam pertempuran ini. Itu pasti akan mengaruhi moral banyak pejuang Taisu yang lainnya. Itu karena pemandangan ini telah menjadi perhatian banyak orang. Tapi pada saat ini, cahaya keemasan dari bidang pedang yang dilemparkan oleh Taisu 3 sebelum pertarungan kini sudah mekar, dan 12 totem rasi bintang di permukaan pedang mulai bersinar terang, yang kemudian totem itu berubah menjadi 12 pedang cahaya di bidang pedangnya. Kemudian, ke-12 pedang itu pun mulai berputar dengan liar, dan ketika mereka berputar, mereka menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Detik berikutnya, 12 pedang cahaya melesat keluar dengan cepat, dan itu menjarah ke arah kekacauan besar yang tertutup oleh debu, dan tak berdasar di alun istana, yang tampaknya pertarungan antara Shoyan dan Taisu 3 belum berakhir. Ketika 12 pedang cahaya memasuki lubang besar, ada suara teredam yang bisa terdengar. Asap dan debu membubung ke langit, dan itu menutupi lubang besar dalam sekejap mata. Suara bergema ini terdengar dalam kurun waktu yang cukup lama, dan setelah suara ini menghilang dalam waktu yang singkat, tiba-tiba tidak ada lagi gerakan dari lubang raksasa itu. Kali ini banyak orang yang melihat ke arah lubang itu, yang tentu saja sebagian besar dari mereka adalah pejuang dari Taisu, yang mana mereka sangat memperhatikan pertarungan dari Taisu 3, karena bagaimanapun juga wanita itu merupakan salah satu komandan mereka.
Dan selain itu, dia juga mewakili kekuatan teratas dari dunia Taesu. Oleh karenanya, kemenangan dan kekalahan Taesu 3 dalam pertarungan ini secara alami akan mempengaruhi mental dari pejuang Taesu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Menggosok gigi sambil pegang tas. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两个彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。